Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah, pada praktikum IPA kali ini saya akan melakukan uji karbohidrat dan uji lemak pada makanan. Yang pertama adalah uji karbohidrat pada makanan. Di sini sudah ada telur rebus yang kita pakai hanya bagian putihnya saja. Kemudian ada buah apel, pisang, nasi, kemudian ada tahu, roti tawar, kentang, tepung terigu, gula, dan margarin. Nah, pada uji karbohidrat ini saya akan menggunakan betadine yang nantinya akan saya teteskan satu persatu terhadap bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan betadine. Langsung saja kita akan teteskan betadine ini ke setiap sampel bahan makanan yang sudah disiapkan, 2-3 tetes larutan betadine. Kemudian setelah kita melakukan tetesan pada setiap bahan makanan, kita tunggu beberapa saat dan kita akan melakukan pengamatan apa yang terjadi pada bahan makanan ini. Jika warna pada bahan makanan ini berubah menjadi biru keunguan atau ungu kehitaman, berarti itu ditandakan terindikasi bahwa dalam bahan makanan tersebut terdapat kandungan karbohidrat. Kita tunggu beberapa saat lagi hingga semua warna pada bahan makanan ini muncul. Nah, di sini sudah terdapat beberapa perubahan warna pada bahan makanan. Misalkan ini contohnya pada nasi, ini warnanya ungu kehitaman. Berarti nasi terdapat kandungan karbohidrat. Kemudian ini juga pada roti tawar. Ini tepung terigu. Kemudian ini yang terakhir adalah kentang. Kentang juga berarti terindikasi memiliki kandungan karbohidrat. Nah, ini sudah sangat berubah untuk kentang menjadi biru keunguan. Nah, untuk praktikum kali ini kita telah menyelesaikan uji karbohidrat pada makanan. Selanjutnya pada uji lemak makanan, di sini alat-alat yang diperlukan yaitu ada 1 buah sendok, kemudian ada lilin dan juga korek api. Selanjutnya bahan-bahannya yaitu ada margarin, kemudian ada santan kelapa. Selanjutnya ada susu, minyak goreng, kemudian air putih. Untuk selanjutnya di sini ada daun seledri, kemudian ada jagung, kacang tanah, kemiri, kemudian ada wortel, pisang, dan singkong. Kita potong-potong kecil saja supaya memudahkan proses pada uji lemak ini. Selanjutnya telah kita siapkan juga potongan kertas ini dari sampul buku yang telah kita beri label sesuai dengan bahan makanan yang akan kita uji. Untuk ukurannya yaitu 10 x 10 cm sebanyak 12 lembar. Untuk langkah pertama kita ambil 2 potongan kertas sampul buku tadi sesuai dengan
label namanya. Di sini ada tulisan air dan minyak. Kemudian kita teteskan dengan menggunakan ujung sendok. 1 tetes air. Kemudian 1 tetes minyak. Ini saya menggunakan sedotan. Kemudian kita akan tunggu reaksi yang diberikan oleh air dan minyak terhadap kertas sampul buku ini selama 10 menit. Sambil menunggu, kita lakukan hal yang sama terhadap bahan makanan yang lainnya. Kita susun terlebih dahulu potongan kertas ini supaya rapi dan sesuai dengan nama bahan makanan yang akan kita uji. Selanjutnya kita akan melakukan uji lemak dari bahan kemiri. Kita potong kecil-kecil terlebih dahulu. Kemudian kita gosok-gosok secara perlahan. Selanjutnya yaitu pada margarin, kita nyalakan lilin terlebih dahulu untuk melelehkan atau mencairkan margarin ini. Kita tuangkan margarin ke dalam sendok sedikit saja. Kemudian kita lelehkan ke lilin tadi. Setelah margarinnya mencair, kita matikan lilinnya, kemudian kita teteskan ke dalam kertas sampul buku, 1 tetes saja. Selanjutnya yaitu dari daun seledri. Sama seperti hal yang pertama dari kemiri, kita gosok-gosokkan daun seledri ini terhadap kertas sampul buku. Selanjutnya yaitu pada wortel. Kemudian ini kita akan melakukan percobaan dari jagung. Selanjutnya yaitu singkong. Kemudian kacang tanah. Kita potong-potong kecil terlebih dahulu.
kemudian kita gosokkan secara perlahan. Kemudian buah pisang kita gosokkan secara perlahan. Selanjutnya yaitu santan sedikit saja, 1 tetes. Kemudian yang terakhir pada susu. Kemudian kita akan tunggu lagi selama 10 menit, kira-kira apa hasilnya yang akan terjadi dari percobaan uji lemak ini. Langkah selanjutnya kita akan memeriksa apa hasil dari uji lemak pada air dan juga minyak goreng. Di sini di dalam ruangan ini penerangannya cukup dan ini sudah terlihat ada bercak atau bekas minyak pada kertas sampul buku. Nah, ketika memakai senter di sini tidak terdapat bercak minyak, padahal kenyataannya terdapat bercak minyak. Jadi saya putuskan untuk tidak memakai senter. Selanjutnya di sini sudah ada hasil dari uji air. Ya, di sini tidak terdapat minyak dalam air putih. Selanjutnya ini dari minyak goreng, terdapat bercak atau noda pada kertas sampul buku ini. Jadi kesimpulannya, dari bahan makanan yang nanti akan kita uji, ketika bahan tersebut terdapat kandungan minyak, maka akan terdapat bercak atau noda yang membekas pada kertas sampul buku ini. Yang pertama ini pada kemiri, di sini terlihat ada noda atau bercak, berarti kemiri terdapat kandungan lemak. Kemudian pada margarin juga meninggalkan bekas atau noda yang artinya ada lemak. Kemudian ini pada seledri, di sini seledri tidak memiliki kandungan minyak tetapi ada berkas noda, di sini warna hijau karena mungkin dari zat hijau yang ada pada daun seledri tersebut. Pada wortel tidak terdapat minyak. Kemudian pada jagung juga tidak terdapat minyak. Singkong juga tidak ada. Kemudian ini pada kacang tanah. Nah, ternyata pada kacang tanah terdapat noda atau bekas minyak ya. Pisang tidak ada. Selanjutnya ini pada santan. Nah, di sini juga terdapat noda, berarti santan mengandung lemak. Dan terakhir ini adalah susu. Nah, di dalam susu ini terdapat juga bekas atau noda, berarti susu juga mengandung lemak. Terdapat 5 dari bahan makanan yang tadi yang mengandung lemak. Kemudian ada pula 5 bahan makanan yang tidak mengandung lemak. Nah teman-teman, untuk praktikum IPA kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Dadah.